Prediksi pertandingan Genoa versus AC Milan. AC Milan akan kembali berburu kemenangan tandang saat mereka melawat ke Stadio Luigi Ferraris, markas Genoa, pada hari Selasa dini hari pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Mampukah pasukan Sergio Conceição menjaga tren positif demi menatap final Coppa Italia dengan penuh percaya diri? Rossoneri baru saja mencatatkan 3 kemenangan tandang beruntun dan kini mengincar yang keempat. Meski posisi di Serie A tak lagi menjanjikan tiket Eropa karena mereka terdampar di posisi 9, fokus Milan kini sepenuhnya tertuju pada final Coppa Italia melawan Bologna. Dengan kemenangan atas Venezia pekan lalu, Milan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan lewat formasi 3-4-3 yang kini mulai stabil. Meski ada keraguan soal kondisi Luka Jovic yang masih bergelut dengan cedera punggung, Milan masih punya alternatif. Tammy Abraham dan Santiago Gimenez siap ambil peran. Emerson Royal akhirnya kembali ke latihan setelah absen 3 bulan. Kehadiran dia dan Kyle Walker membuat Milan semakin solid di sektor sayap. Di lini depan, Christian Pulisic yang mencetak gol di Ferrari tahun lalu akan berduet dengan Rafael Leao. Pulisic sendiri sudah mencatatkan 2 digit gol musim ini. Di sisi lain, Genoa tampaknya kurang bergairah. Mereka hanya menang sekali dari 14 pertemuan terakhir melawan Milan. Andrea Pinamonti yang menjadi tumpuan di lini depan bahkan belum mencetak gol dalam 9 laga terakhir, rekor terburuknya sejak musim 2019-2020. Junior Mesias, mantan pemain Milan, bisa saja memberi kejutan, tapi dengan banyaknya pemain absen seperti Malinowski, Ekuban, hingga Fabio Miretti yang cedera, Genoa punya tugas berat. Meski Genoa hanya kalah sekali di kandang tahun kalender ini, motivasi mereka sudah turun drastis. Sebaliknya, Milan datang dengan semangat baru dan mata tertuju pada trofi. Prediksi kami, Genoa 1, 2 AC Milan. Apakah Milan bisa menjaga momentum menjelang final Coppa Italia? Tulis prediksi kamu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk update terbaru seputar Rossoneri. Forza Milan! Camarda, tantangan manajemen pemain muda di Serie C. Kabar berikutnya adalah tentang pernyataan terbaru dari Nicola Binda, jurnalis dari La Gazzetta dello Sport, mengenai Francesco Camarda. Musim reguler Serie C telah berakhir dan Milan Futuro bersiap menghadapi play-out melawan Spal. Sebagai tim cadangan AC Milan yang baru dibentuk pada tahun 2024, Milan Futuro menghadapi tantangan besar di liga yang kompetitif ini. Nicola Binda menyatakan bahwa proyek Milan Futuro seharusnya dihadapi dengan persiapan yang lebih matang. Menurutnya, Serie C adalah liga yang keras dan tidak bisa dianggap enteng. Milan tampaknya telah meremehkan tantangan ini dengan mengandalkan pemain muda berbakat tanpa pengalaman yang cukup di level profesional. Francesco Camarda, striker muda berusia 16 tahun, adalah salah satu talenta yang diandalkan Milan Futuro. Namun ia tidak akan tampil di play-out karena tidak mencapai jumlah penampilan minimum yang disyaratkan. Binda mempertanyakan manfaat musim ini bagi Camarda. Meskipun ia mendapatkan pengalaman menghadapi pemain dewasa, jumlah golnya masih minim. Binda menekankan perlunya manajemen yang berbeda.
termasuk evaluasi awal terhadap syarat penampilan minimum yang tampaknya tidak dilakukan oleh manajemen Milan. Kasus Camarda dan Milan Futuro menjadi pelajaran penting bagi manajemen klub dalam mengelola pemain muda dan tim cadangan. Keseimbangan antara pengembangan individu dan kebutuhan kompetitif tim harus dijaga agar proyek seperti Milan Futuro dapat berhasil di masa depan. Rafael Leao dan perannya sebagai pemimpin baru AC Milan. Nomor 10 AC Milan. Dulu hanya dianggap winger eksplosif, sekarang kembali sebagai pemimpin. Dari pemain labil jadi nyawa serangan Rossoneri. Inilah transformasi Leao, sang harapan Milan menuju Eropa. Musim ini ada sesuatu yang berubah, bukan hanya Leao, tapi juga di sistem permainan Milan. Di bawah arahan Sergio Conceição, AC Milan mengubah pendekatan taktik, membangun tembok pertahanan yang memberi kebebasan penuh pada Leao di sisi kiri. Hasilnya, Leao terbebas dari kewajiban bertahan yang membebaninya. Kini ia fokus melakukan apa yang ia lakukan terbaik, menyerang. Leao telah mencatatkan 9 assist, 7 gol, dan semua dicetak di laga tandang. Angka ini bukan kebetulan. La Gazzetta dello Sport menyebutnya, Rafa pergi, ia kembali sebagai pemimpin dan mengejar Eropa. Pemain Portugal ini hidup di tekanan lawan, meledak di atmosfer panas stadion musuh. Ia tumbuh besar justru saat jauh dari San Siro. Dari Olimpico ke Maradona, dari Olimpico Roma ke Olimpico Torino, Leao tampil sebagai bintang utama. Ia bukan sekedar winger lincah, tapi kini adalah senjata utama Milan di momen-momen krusial. Leao adalah pemain Milan yang paling diuntungkan oleh perubahan ini. Ia bisa fokus menyerang tanpa terlalu terbebani bertahan. Dan lebih dari itu, ia bukan lagi pemain muda yang harus dibimbing, kini dia yang memimpin. Leao kini menjadi pusat dari ruang ganti. Ia tak lagi pasif, kini vokal. Ia menyemangati, memotivasi, dan terkadang menegur. Kepemimpinan itu lahir bukan dari usia, tapi dari konsistensi dan keberanian mengambil peran besar. Dia mungkin masih suka tersenyum dan bercanda, tetapi ketika peluit dibunyikan, Rafa adalah mesin tempur. Ia tahu, Milan kini menggantungkan harapan besar di pundaknya. Namun musim ini belum selesai. Targetnya jelas, Coppa Italia. Satu-satunya jalan realistis untuk masuk Eropa jika klasemen Serie A tidak berpihak. Bagi Leao ini lebih dari sekedar trofi. Ini tentang menggenapkan perjalanannya di Italia. Ia sudah pernah mencicipi Scudetto. Kini Coppa Italia jadi incaran untuk melengkapi lemari trofinya bersama Milan.